Bismillahirrahmanirrahim. Kaifa halukum ayyuhat tullab wa thalibat. Alhamdulillah, pada pertemuan kedua ini kita bisa melanjutkan kembali pembahasan berkaitan dengan muthala'ah. Setelah kemarin kita membahas berkaitan dengan muqaddimah dalam pembelajaran muthala'ah ini, yang kitabnya Bahrul Adab ya, Bahrul Adab. Kemarin membahas tentang tamhid fi dzikri ba'dil huquqi wal wajibat ya. Sudah terjemahkan satu paragraf pertama. Nah, sekarang kita akan memasuki halaman ketiga. Nah, ini ya. Baik, di halaman ketiga ini al-faslul awal, fasal pertama ya. Fi wajibatil insani lillahi ta'ala. Fi wajibatil insani lillahi ta'ala, tentang kewajiban-kewajiban manusia kepada Allah Ta'ala. Nah, jadi insyaallah kita akan mencoba menerjemahkan supaya kita bisa memahami kandungan yang ada dalam tulisan yang judulnya Fi wajibatil insani lillahi ta'ala. Hari ini mungkin kita satu paragraf dulu yang mudah-mudahan bisa kita bisa memahami. Baik. Minal muhali alla takuna lillahi ta'ala alaina wajibatun wa huwal mun'imul a'zam wal mutafaddilu ala ibadihi fi kulli lahzatin bidurubin ni'am. Kurang lebih bacanya seperti itu ya. Baik, kita coba terjemahkan. Kemarin itu sudah disampaikan berkaitan dengan teknis menerjemahkan ya, bisa melalui kamus ataupun melalui aplikasi yang ada di Android. Itu bisa, silahkan ya, dipilih saja. Nah, sekarang Ana coba bimbing dulu terkait dengan menerjemahkan untuk yang paragraf pertama ini. Kedepannya setiap paragraf yang baru nanti, sebelum kita belajar, diusahakan sudah memegang sudah ada hasil yang telah dicari mandiri ya, sehingga ketika kita mulai belajar sudah ada gambaran terkait dengan makna-makna mufradat yang ada di dalam pembahasan yang akan kita pelajari. Adapun pertemuan sekarang tidak masalah kalau misalkan belum dibaca sebelumnya, tapi kita coba bareng-bareng saja ya. Baik, tadi judulnya kewajiban manusia kepada Allah Ta'ala. Minal muhali alla takuna lillahi ta'ala. Di sini al-muhal. Nah, di situ kebetulan di bawahnya ada footnote nih. Coba kita lihat ya. Nah, ini footnote penjelasan atau catatan kaki penjelasan berkaitan dengan al-muhal. Ya, al-muhal di situ ternyata al-mustahil ya, ini dibacanya al-mustahil. Ya, mustahil mungkin kita sudah mafhum ya. Mustahil sesuatu yang tidak mungkin gitu ya. Al-mustahil wa huwa ma la yumkin wujuduh. Nah, itu dijelaskan ya, yaitu yang tidak mungkin adanya. Jadi mustahil, sesuatu yang mustahil, sesuatu yang tidak mungkin terjadi. Nah, kemudian dilanjutkan wa minal muhali jarun wa majrurun muta'allaq bi mahdzuf khabar muqaddam. Ini maksudnya adalah minal muhal itu ya, kalimat min dan juga muhal ini merupakan bentuk jar wa majrur. Ada huruf jar di sana, yang mana coba? Min ya. Kemudian ada isim majrur di sana, yaitu yang al muhal. Jadi minal muhal itu bentuk jar majrur, yaitu huruf jar dan isim majrur. Kemudian muta'allaq bimahzuf khabar muqaddam. Muta'allaq itu berkaitan. Jadi kalau jar majrur itu selalu ada muta'allaqnya. Jadi kira-kira kaitannya itu dengan apa ya, pelengkap, kalimat pelengkapnya itu apa? Yaitu di sini disebutkan muta'allaqun bimahzuf, itu yang dibuang, khabar muqaddam. Jadi sebetulnya ada kalimat yang dibuang gitu ya maksudnya. Nah, sebagai apa? Sebagai khobar muqaddam ya, khobar yang didahulukan. Kalau dalam bahasa kita, khobar itu bisa kita katakan sebagai predikat
jadi predikat yang didahulukan. Wal masdar al ma'khudz ma ba'dahu, dan masdar yang diambil dari kalimat setelahnya mubtada'un wa muakhkharun adalah sebagai mubtada muakhkhar atau subjek yang diakhirkan. Gitu ya. Jadi ini ada mubtada muakhkhar, ada khobar muqaddam. Ini pembahasan di dalam marfu'atul asma ya, sudah dibahas dalam al-muyassar juga sudah ada, nanti juga di mu'allimnya juga ada, dalam penjelasan nahwu insyaallah ada bersama Ustaz Mansur ya, dijelaskan lebih jauh lagi. Ini contoh mubtada muakhkhar khobar muqaddam. Wa taqdiru, nah takdir itu bisa dikatakan asalnya ya, kalimat asalnya sebelum dirubah menjadi susunan khobar muqaddam mubtada muakhkhar, karena pada dasarnya struktur dalam bahasa Arab itu mubtada khobar, artinya mubtadanya terlebih dahulu baru khobarnya datang kemudian. Nah dalam kasus ini ternyata dibalik, posisinya ditukar, bukan mubtada yang di awal tapi khobar dulu yang di awal, mubtada di akhir. Nah asalnya itu apa? Ada mukauni wajibatin lillahi ta'ala minal muhal ya. Jadi kan tadi adam kauni wajibatin lillahi ta'ala itu merupakan mubtada ya, padahal di tulisan aslinya yang di atas itu disimpan di belakang. Nah asalnya atau aslinya itu tuh di depan, dan minal muhal itu ada di belakang, itu sebagai khobarnya gitu ya. Jadi meskipun ditukar, minal muhal ditaruh di depan, lalu tadi ada kaun wajibatul di belakang ya, tetap namanya tidak berubah, yaitu mubtada tetap sebagai mubtada, khobar tetap sebagai khobar, cuman ada tambahan sifat khobar muqaddam, mubtada muakhir. Nah seperti itu saja ya penjelasan berkaitan dengan sisi nahwunya. Tadi kita kembali ke yang tadi minal muhal. Jadi kita sudah ketahui arti muhal sendiri apa? Mustahil, tidak mungkin ya. Alla takuna lillahi ta'ala alaina wajibatun. Taib. Di sini ada kalimat Allah. Allah ini gabungan ya sebetulnya dari dua kalimat. Nih ada juga di footnote penjelasannya nih. Lanjutnya yang tadi ya. Wasala Allah titik dua ya, anla. Nah ternyata Allah itu asalnya adalah an dan la. Jadi dua kalimat, perhatikan ini. Jadi ada dua kalimat yang digabung menjadi Allah, jadi diidghamkan ya, diidghamkan Allah. Nah tadi Allah takuna lillahi ta'ala alaina wajibatun ya. Jadi di sini tidak ada ya la, tidak ya, tidak ada kepada Allah atas kita wajibat kewajiban ya, maksudnya mustahil kita tidak punya kewajiban kepada Allah. Nah ya kalau di bahasa ringkaskan seperti itu, mustahil kita tidak punya kewajiban kepada Allah. Kenapa mustahil? Wa huwal mun'imul a'zamul mutafaddil ya, karena Allah itu ya, huwa ini kembali kepada Allah, wa huwa al mun'im yang berikan kenikmatan al-azam yang agung, yang besar ya, kenikmatan yang besar, al-mutafaddil ala ibadihi, al-mutafaddil yang pokoknya memberikan apa? Fadilah-fadilah, keutamaan-keutamaan ya, ala ibadihi kepada hamba-hambanya. Kepada siapa? Ya kepada kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Fi kulli lahzah, tuh setiap lahzah tuh masa, waktu, saat ya. Di setiap saat itu Allah pasti memberikan kepada kita kenikmatan-kenikmatan yang begitu melimpah, begitu banyaknya. Bidurubin ni'am, dengan durub berbagai macam, an-ni'am kenikmatan ya. Apa contohnya? Di sini diurai. Mana itu artinya seperti atau memberi ya. Mana itu memberi. Manna alaina bil wujud. Nah, Allah memberikan kepada kita bil wujud. Wujud itu ada ya. Kita bisa lahir di alam dunia ini, tentu itu adalah kenikmatan yang besar yang diberikan Allah kepada kita semua. Manna alaina bil wujud. Nah, ini ada footnote juga ya, nomor 2. Kita lihat nomor 2 itu apa? Jada. Jadi min jada ini nih. Ternyata wujud itu dari kalimat jada ya, dari kalimat jada artinya ya ada. Wahatona, hatona ini juga tambah 3. Hatona itu hafazna ya, atau hafidna ini, yaitu menjaga kita ya, menjaga kita.
wa inayatullah ya ri'ayah ad-daimah allati yashmulu biha makhluqatihi bihifzihima wa isaliha ilal gharad alladzi khalaqaha li ajlihi. Jadi pertolongan Allah ya inayatullah ya ri'ayah ad-daimah, penjagaan yang daim, jadi selamanya Allah menjaga kita, memelihara kita, menjaga kita. Allati yashmulu biha makhluqatuhu bihifziha wa isaliha ilal gharadil ladzi khalaqaha li ajlihi. Ya, yang yashmulu biha mencakup semuanya makhluk-makhluknya ya dengan menjaganya, dan isaliha ilal gharad menyambungkannya kepada tujuan yang dengannya dia diciptakan gitu ya. Jadi ini hatona, menjaga kita sebagai makhluk Allah Subhanahu wa taala. Bi inayatihi tadi dengan inayahnya ya, dengan pertolongannya, wa faddalana dan memberikan kelebihan ala katsirin ya, memberikan kelebihan kepada kita ala katsirin dari kebanyakan mimman khalaqa yang Allah telah ciptakan gitu ya. Biman khalaqa binafsin abadiyatin, dengan jiwa yang abadi. Nah, apa maksud jiwa yang abadi? Kita lihat di footnote ya 4. Apa nih footnote-nya? Abadiyah ay goero qabilatul maut wal fana. Tuh abadi itu ya abadi ya, tidak menerima kematian dan kebinasaan. Oh iya, tidak menerima kematian dan kebinasaan. Kalau jasad kita iya ada wafatnya ya, ada matinya, tapi ruh kita, nafsi kita, jiwa kita itu diangkat Allah, pindah ke alam barzakh, kemudian dari situ nanti ada alam-alam yang lain sampai berujung kepada surga dan neraka. Luar biasa ya, kita diberikan kelebihan seperti itu, berbeda dengan makhluk-makhluk Allah yang lainnya semisal hewan, tumbuhan dan sebagainya. Kemudian kamalaha biquwatin aqilatin, lalu Allah menyempurnakannya juga dengan kekuatan akal. Kamalah kan menyempurnakan ya, dengan kekuatan aqilatin. Apa nih nomor 5? Nomor 5 tuh al-quwatul aqilah, kekuatan akal, yaitu hiya istidad fi nafsil insan tudriku bihi haqaiqil umur wa tufariqu bainal khair wasyarr. Tuh ternyata kekuatan akal manusia itu adalah kemampuan ya dalam jiwa manusia untuk mengetahui tentang hakikat-hakikat perkara dan bisa membedakan antara khair wasyarr, antara kebaikan dan keburukan. Itu hakikat akal manusia itu luar biasa ya, bisa tamyiz, membedakan mana yang baik mana yang buruk, kemudian bisa mengetahui segala hal. Nah ini ya quwwah aqilah. Numayyizu bihal haqqa minal batil, tuh kan bisa membedakan, tamyiz ya, membedakan antara yang hak dan yang batil. Wadar minan nafi, yang berbahaya dari yang bermanfaat. Wasakhkhara li iradatina, menundukkan dengan kehendak kita. Nih apalagi nih nomor 6. Sakhkhara li iradatina zallala laha, ya sama ya, menundukkan. Jadi menundukkan atas keinginan kita sairul makhluqat, seluruh makhluk-makhluk Allah, bariyiha wa bahriyiha. Bari itu kan darat ya, kita lihat fotonya apa nih, bariyiha. Oh ini ada yang kehapus nih, udah lewat aja ya. Jadi bariyiha itu daratannya, baik yang makhluk yang di darat maupun yang di laut gitu maksudnya. Dha'ifiha wa qawiha, makhluk yang lemah maupun makhluk yang kuat. Tuh kan manusia mah luar biasa ya, bisa menundukkan kuda, padahal kuda itu kalau dibandingkan dengan manusia kekuatannya ya jauh lebih kuat kuda ya daripada manusia. Tapi karena kecerdasan manusia dan Allah menundukkan binatang tersebut, kuda, kepada manusia, ya kuda nurut kepada majikannya ya. Begitu juga hewan-hewan yang lainnya gitu. Jadi justru manusia dengan segala keterbatasannya mampu menundukkan makhluk-makhluk Allah yang lainnya, tentu dengan kekuatan akal manusia juga pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Memang Allah men-setting bahwa semua makhluk itu ditundukkan kepada manusia ya, seperti itu ya. Nah luar biasa nikmat Allah kepada kita. Berikutnya, kaifa najhalu zalika, bagaimana mungkin kita tidak mengetahui hal itu ya.
kaifa najhalu zalika, bagaimana mungkin kita tidak mengetahui hal itu, wala na'lamu annahu wa'adana jannatan audaha, dan tidak mengetahui bahwasanya Allah menjanjikan kepada kita jannah, surga, audaha, yang telah Allah janjikan ya. Jadi Allah telah menjadikan kita untuk surga, minal lazati, dari berbagai kenikmatan-kenikmatan. Maaf, ini kita bahas dulu audaha ini apa nih, footnote nomor 8 ya. Audaha ja'ala fiha, ya menjanjikan yang dijanjikan Allah di sana ya, di surga itu berupa al-lazat, kenikmatan-kenikmatan, mala ainun ra'at, yang belum pernah dilihat oleh mata, wala uzunun sami'at, dan juga belum pernah didengar oleh telinga, wala aklun tasawwaro, dan akal kita belum pernah terbayangkan sedikit pun juga, wala ala qalbin khotor, demikian juga kolbu kita belum ada yang bisa terbesit ya, tidak pernah terbesit dalam hati kita sedikit pun. Yadkhuluha man amana bihi, masuk ke dalam surga yaitu siapa? Orang yang beriman kepada Allah, wattaba'a awamirahu, dan mengikuti perintah-perintahnya, wajtanaba nawahiyahu, dan menjauhi menjauhi nawahiyahu, larangan-larangannya ya. Nah, jadi kita simpulkan lagi nih, tulisan kita ini paragraf pertama ini luar biasa maknanya ya, bahwa dalam judul sendiri kita mengetahui, oh ternyata tema bahasan ini berkaitan dengan kewajiban manusia kepada Allah Ta'ala. Diawali dengan bahwa tidak mungkin manusia tidak punya kewajiban kepada Allah, iya kan? Kenapa tidak mungkin? Sebab Allah begitu banyak kepada kita, memberikan berbagai macam kenikmatan. Setelah itu bukan hanya di dunia, Allah menjanjikan kenikmatan itu sampai ke akhirat kelak, yaitu ketika manusia masuk ke dalam surga. Tentu syaratnya adalah manusia yang beriman, kemudian mengikuti perintahnya dan menjauhi larangannya. Maka inilah kewajiban manusia kepada Allah Ta'ala. Ini hal yang memang masuk akal ya, bahwa manusia itu mempunyai kewajiban kepada Allah Ta'ala ya, mempunyai kewajiban kepada Allah Ta'ala. Sebab orang kadang suka lupa bahwa ada salah satu tanda kealpaan manusia zaman sekarang gitu kan, ketika kita lebih ingat kepada makhluk ya daripada kepada al-khaliq. Artinya kepada pemberian manusia yang sedikit kita tidak pernah lupa, bahkan merasa punya hutang budi gitu kan ya, punya belum bisa membalas budi misalkan kepada manusia yang pernah memberikan kebaikan kepada kita, padahal itu hanya sesaat, hanya sebentar, hanya sekali mungkin. Tapi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan begitu banyak kenikmatan, kadang manusia itu sering lupa. Nah, jadi di sini diingatkan kembali bahwa kita diciptakan di alam dunia ini bukan hanya ya asal-asalan atau tanpa settingan, tanpa perencanaan. Justru kita diciptakan di dalam dunia ini tidak ada untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Maka mari kita tingkatkan lagi keimanan kita ya kepada Allah Ta'ala, melaksanakan perintah-perintahnya, dan sejauh mungkin kita menjauhkan larangan-larangannya. Baik, santriwan santriwati berbahagia ya, mungkin materi kita sampai di sini ya, yang mudah-mudahan dapat dipahami. Untuk tugasnya silakan tulis aja ya, salah satu paragraf ini ditulis lalu terjemahkan ya, kemudian difotokan saja hasilnya ya, dikirim ke WA saya. Lalu untuk pertemuan selanjutnya nanti silahkan disiapkan ya, terjemahkan terlebih dahulu satu paragraf terakhir ya, itu masih ada tersisa satu paragraf lagi yang belum kita terjemahkan di bab ini. Silahkan untuk dicari artinya dalam kamus ya, baik kamus Abu Nawir ataupun kamus Android, yang di Android ya aplikasi itu banyak, silahkan dicari saja. Lalu berikutnya mudah-mudahan kalian di rumah sehat selalu ya. Kemudian juga jangan lupa bahwa meskipun kita dalam kondisi ya segala terbatas ya, tapi tetap bahwa tanggung jawab kita sebagai seorang muslim, sebagai seorang anak, seorang yang punya kewajiban berbakti kepada orang tua, punya kewajiban ikram kepada asatidz, karena dalam baiat pun sering disampaikan ya untuk berbuat baik kepada orang tua,
berbuat baik kepada asatidz dan sebagainya, maka tolong jangan sampai dilupakan kewajiban-kewajiban kita ya. Kewajiban kepada Allah jelas, kita sholat 5 waktu jangan sampai lupa ya, jangan sampai ketinggalan. Tadarus juga harus setiap hari. Kemudian kewajiban kepada orang tua juga silahkan, mumpung ada di rumah maksimalkan ihsan kepada orang tua ya. Kemudian berbakti kepada asatidz ya, tentu ketika setiap ada tugas ataupun setiap ada arahan asatidz dilaksanakan tentu dengan penuh keikhlasan, karena insya Allah semua amal ibadah kita ya, asalkan dilandasi dengan keikhlasan, itu akan menjadi amal soleh kita dan mudah-mudahan akan berbuah surga nanti di akhirat kelak. Ya, demikian dulu mungkin yang dapat sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Aku qouli hadza wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.